Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Gania Mulyantari, NPM 18050 dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2018. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Scoping Review Hubungan Penggunaan Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors dengan derajat keparahan pasien COVID-19 komorbid hipertensi. Adapun penelitian saya ini didasari atau dilatar belakangi oleh terjadinya COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang telah menjadi pandemik dan juga di Indonesia sendiri telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pertanggal 4 Februari di seluruh dunia tercatat lebih dari 100 juta kasus dengan angka kematian lebih dari 2 juta kasus. Dan di Indonesia sendiri telah terjadi kasus yang terkonfirmasi lebih dari 1 juta. Dan terjadinya peningkatan kasus maupun angka kematian tersebut dapat disebabkan karena faktor yang memperberat COVID-19. Salah satunya adalah penyakit penyerta atau komorbid. Dengan presentasi yang paling banyak adalah hipertensi yang biasa diobati oleh golongan ACE inhibitor atau ARB, di mana pengobatan dari ACE inhibitor atau ARB ini menimbulkan beberapa perdebatan karena virus SARS-CoV-2 ini mengikat reseptor atau memiliki target reseptor yaitu S2 di paru-paru. Sedangkan S2 ini memiliki homolog yaitu S1 sebagai target inhibisi dari ACE inhibitor, sehingga dapat memunculkan teori bahwa penggunaan ACE inhibitor ini bisa meningkatkan ekspresi S2 ini, sehingga menimbulkan rumusan masalah yaitu penggunaan ACE inhibitor ini apakah berpengaruh atau tidak terhadap derajat keparahan pasien COVID-19 dengan hipertensi. Adapun metodologi penelitian yang saya gunakan adalah scoping review dengan populasi jurnal internasional dan sampel artikel penelitian dengan 3 database yaitu Springerling, ScienceDirect, dan PubMed. Adapun kriteria inklusinya tertera pada tabel yaitu keyword atau kata kunci dari artikel penelitian yang telah dipublikasi pada 3 database tadi. Dan artikel penelitian ini dipublikasi tahun 2019 sampai 2021 dengan tipe artikel penelitian yaitu observational cohort study, dan artikel penelitiannya dapat diakses secara penuh atau memiliki full text dan berbahasa Inggris. Adapun kriteria eksklusi adalah ketidaksesuaian dengan judul artikel dan juga abstrak yang didasarkan pada kriteria PCOS dan artikel yang duplikasi pada database lain. Selain itu juga saya lakukan kriteria kelayakan dengan menggunakan GBI checklist. Dan untuk kriteria PCOS yang saya gunakan diantaranya sebagai berikut. Dari populasi adalah orang dewasa dengan hipertensi yang dinyatakan COVID-19, dengan intervensinya adalah pengobatan ACE inhibitor dan komparasi atau pembandingnya penggunaan non-ACE inhibitor atau tidak menggunakan obat ACE inhibitor. Dengan outcome atau luarannya adalah derajat keparahan pasien COVID-19. Dan studi yang digunakan adalah observational cohort study baik retrospektif maupun prospektif. Lalu setelah dilakukan identifikasi, pencarian, screening, dan sebagainya, didapatkan 5 artikel yang eligible. Dengan hasil penelitian dan ekstraksi dari masing-masing artikel, yaitu artikel 1 dengan judul yang tertera tahun 2020 oleh Broad et al., didapatkan hasil tidak ada hubungan penggunaan ACE inhibitor dengan mortalitas. Hal tersebut dibandingkan pada teori dasar terjadi karena adanya penurunan produksi angiotensin 2 yang memblokade konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga mengurangi potensi injury. Lalu yang kedua, data artikel yang kedua dengan judul yang tertera tahun 2021 oleh Kang et al. Dengan hasil bahwa kelompok yang menggunakan ACE inhibitor ini memiliki indikasi masuk ICU dengan perawatan ventilator lebih rendah dibanding kelompok yang tidak menggunakan ACE inhibitor. Dan didasarkan pada teori, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan aktivitas dan juga ekspresi dari S2 sehingga mengurangi resiko injury organ. Dan untuk ekstraksi data artikel yang ketiga dengan judul tersebut tahun 2020 et al. Dengan hasil bahwa penggunaan ACE inhibitor ini berbanding terbalik dengan tingkat mortalitas. Hal tersebut terjadi karena adanya upregulasi dari S2 ekspresi sehingga menurunkan resiko lung injury dan meningkatkan produksi angiotensin 1-7 sebagai peptide protector. Dan untuk ekstraksi data artikel yang keempat, dengan judul sebagai berikut tahun 2020 oleh Triviro et al. Dan merupakan large scale penelitian atau penelitian skala besar dengan partisipan yang lebih dari 40.000 orang. Didapatkan bahwa penggunaan ACE inhibitor ini tidak terkait dengan peningkatan atau penurunan dari derajat keparahan COVID-19 karena adanya blokade AT1AR yang bisa meningkatkan produksi angiotensin 1-7 yang memiliki efek proteksi. Sedangkan artikel data yang kelima memiliki hasil yang berlawanan dengan 4 artikel lainnya. Dan hal tersebut terjadi karena peningkatan ekspresi S2 yang bisa meningkatkan respon inflamasi, namun tidak dijelaskan efek S2 lebih lanjutnya bagaimana.
Dan dapat disimpulkan dari hasil 5 literatur tadi, 4-nya mendukung karena adanya teori sebagai berikut, yaitu angiotensinogen yang bisa diubah menjadi angiotensin 1, lalu menjadi angiotensin 2, dan ternyata angiotensin 2 ini didapatkan dari hasil penelitian bahwa memiliki efek yang bisa dikonversi menjadi angiotensin 1-7, yaitu sebagai agen proteksi. Dan bisa tingkatkan atau distimulasi oleh penggunaan ACE inhibitor sehingga bisa menurunkan efek vasodilatasi, efek vasokonstriksi dengan cara vasodilatasi atau bisa meningkatkan anti-apoptotik, antifibrosis dan proliferation sehingga penggunaan ACE inhibitor ini tidak memperparah penyakit COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin, presentasi dari saya telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.